pagi untuk anak didik yang berada di rumah. Kembali kita belajar pada pagi hari ini, yaitu bahasa Indonesia dengan judul menyusun paragraf. Sebelum kita tahu tentang bagaimana cara menyusun paragraf, kita terlebih dahulu mengartikan apa itu paragraf atau alinea. Jadi, paragraf atau alinea adalah gabungan beberapa kalimat yang memiliki satu kesatuan gagasan atau ide. Ingat itu. Ingat itu. Di dalam sebuah paragraf biasanya terdapat satu gagasan atau ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, bagaimanakah jika dia kalimat utamanya di awal paragraf? Bagaimanakah jika kalimat utamanya di akhir paragraf? Nah, kita tentukan dulu jenis-jenis dari paragraf biar kita tahu kalau di awal dia bagaimana, kalau di akhir dia bagaimana, harus kita tentukan jenis-jenis paragraf. Nah, yang pertama adalah paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Contoh, saya buat dulu contoh salah satu paragraf. Sebagian besar patung dan kerajinan kayu di Salam Toba menggunakan kayu trambesi. Kayu-kayu ini banyak didatangkan dari desa-desa di luar Salam Toba. Selain kuat, kayu trambesi dipilih karena banyak yang berukuran besar. Kayu ukuran besar dapat dibuat menjadi patung yang utuh tanpa sambungan sehingga menjadi lebih indah. Nah, itulah dia salah satu contohnya. Jika kau simak dengan paragraf yang saya buat itu, berarti jika dia di awal paragraf terlebih dahulu dibuat garis besarnya. Sebagian besar patung dan kerajinan kayu di Salam Toba menggunakan kayu trambesi. Nah, itulah kalimat utamanya atau ide pokoknya. Jadi kenapa itu ide pokoknya? Karena dari situ seluruhnya sampai akhir dari paragraf adalah keterangan dari kalimat utama. Nah, itulah dia kalau menentukan paragraf dedukatif yang di awal paragraf kalimat atau ide pokoknya. Nah, yang kedua adalah paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di bagian akhir paragraf. Nah, untuk menentukan membuat paragrafnya, terlebih dahulu kita buat keterangannya, baru kesimpulannya. Contohnya seperti ini. Kebiasaan membaca dapat meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan pemahaman. Dengan membaca, orang mengambil manfaat dari pengalaman orang lain. Selain itu, membaca juga dapat membantu seseorang untuk menyegarkan pikirannya dan memanfaatkan waktu agar tidak sia-sia. Oleh karena itu, membaca mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Nah, itu kan sudah nampak kan? Berarti kesimpulannya ada di akhir paragraf. Jadi itulah dia. Terlebih dahulu keterangannya, baru kesimpulannya ada di awal paragrafnya, yaitu membaca mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Nah, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Salah satu contohnya adalah saya buat. Sejak kecil, Evan Cuervo senang mengoleksi pernak-pernik sepak bola. Mulai dari poster pemain sepak bola terkenal, sepatu, hingga kostum tim sepak bola luar negeri. Suatu ketika,
Evan Cuervo dan keluarganya pindah rumah. Banyak di antara koleksinya yang berceceran dan hilang. Meskipun demikian, Evan Cuervo tetap saja senang mengumpulkan pernak-pernik sepak bola. Nah, di situ kan dijelaskan tadi kan, sejak kecil Evan Cuervo senang mengoleksi pernak-pernik sepak bola. Nah, itu dia. Itu kalimat utamanya. Dan keterangannya ya seperti yang Bapak buat paragrafnya itu. Dan terakhirnya juga disimpulkan, Evan Cuervo tetap saja senang mengumpulkan pernak-pernik sepak bola. Akan ada di akhir juga kan, diulangi kalimat utamanya itu di akhir juga. Seperti itulah kalau dikatakan paragraf campuran. Nah, dari video Bapak yang kalian simak ini, bisa kalian simpulkan bahwa jenis-jenis paragraf itu ada 3, ya kan? Nah, yang saya minta sekarang, coba dulu buat videomu tentang arti dari paragraf alinea dengan cara menghafal, dan jenis-jenis paragraf ada 3, artikan dulu jenis-jenis paragrafnya itu. Paragraf edukatif, artikan. Paragraf indukatif, artikan. Dan paragraf campuran, artikan. Nah, dan buatlah paragraf edukatif dalam tulisan itu dikirim ke WA pribadi Bapak, dan contoh paragraf indukatif dikirim ke WA pribadi Bapak, ditulis juga, dan ditulis juga paragraf campuran, contoh paragraf campuran dikirim ke WA pribadi Bapak. Nah, tapi jangan lupa videonya harus ada hafalan tentang menyusun paragraf. Jadi harus tahu. Jadi harus divideokan biar Bapak lihat. Nah, itulah kesimpulan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya dan cepat mengerjakannya. Videonya itu jangan lupa ya, biar Bapak tahu. Oh, berarti semua menghafalkan materi yang Bapak berikan. Itulah nanti salah satu contoh penilaian bagi Bapak. Nah, terima kasih kepada anak didikku yang berada di rumah. Semoga kalian mengerjakan dengan baik-baik. Dan ingat selalu jaga kesehatan. Ingat pesan pemerintah kita, selalu jaga protokol kesehatannya. Terima kasih. Sekian, dan jangan lupa subscribe video Bapak ini. Oke, thank you. Terima kasih.